Selamat sore semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung di serial diskusi transportologi tentang keselamatan. Sudah berkeselamatan jalankah kita? Eh, kita akan tunggu 4 menit lagi atau langsung mulai? Mas Titis, Mbak Istiara, langsung mulai? Langsung aja ya kayaknya. Oh, langsung saja. Nah, Baik, sudah ada 13 peserta dalam kegiatan diskusi kali ini. Saya langsung mulai saja. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih sudah warahmatullahi hadir wabarakatuh. dalam Waalaikumsalam. acara diskusi transportologi. Sudah berkeselamatankah jalan kita? Eh, Tema ini diangkat kebetulan kita juga bersinggungan dengan Pekan Keselamatan Jalan yang sedang dilangsungkan sejak tanggal 17 sampai 23 Mei ini, mengusung gimana kita mendorong bahwa jalan itu lebih berkeselamatan untuk seluruh pengguna jalan. Yang kedua, ada perhatian dari kami, kasus sendiri di Solo bahwa ada sebuah infrastruktur yang baru ternyata tidak didesain berkeselamatan sehingga selama 3 tahun terakhir ini menimbulkan kecelakaan yang banyak sekali. Setidaknya itu kami mencatat ada 13 kecelakaan dengan 3 korban meninggal dunia. Yang paling parah adalah salah satu korban adalah pesepeda yang terpaksa harus menyeberang rel yang ditutup karena tidak diberi akses sehingga meninggal tertabrak rel. Lalu selama beberapa hari terakhir kami juga menemukan beberapa berita yang menginformasikan anak-anak di bawah umur itu meninggal tertabrak kendaraan bermotor yang lain ketika menggunakan motor di jalan ataupun menabrak petugas kepolisian dan juga menabrak lansia yang mengendarai kendaraan bermotor lain dan meninggal. Itu juga jadi perhatian kami karena eh, tidak seharusnya ada kematian di jalan ataupun ada luka-luka. Apalagi tidak seharusnya anak-anak diberi akses kendaraan bermotor yang belum waktunya mereka mengendarainya gitu. Lalu kemudian juga concern yang terakhir yang mungkin agak membuat kami merasa sangat berat itu adalah perkelahian, pertikaian yang terjadi di Jakarta tentang pengadaan jalur sepeda terproteksi yang sebenarnya memiliki manfaat tinggi untuk pengguna bukan pengendara kendaraan bermotor, tapi juga bukan pesepeda hobi yang memang biasanya mencari kecepatan yang tinggi. Untuk itu, kami dari Transportologi memulai diskusi ini. Sebelum kami memulai, kami ingin memperkenalkan bahwa Transportologi adalah sebuah kelompok kecil orang-orang yang bergiat di bidang transportasi yang ingin meningkatkan pengetahuan tentang transportasi dan juga harapannya ke depan melakukan advokasi dan pengembangan pengetahuan di bidang transportasi. Untuk itu, untuk pertama-tama saya akan meminta Om Edo menjelaskan, memberikan gambaran Om Edo dengan latar belakang wartawan ya. Beliau lebih sering berada di lapangan, beliau pun memiliki perhatian lebih terhadap keselamatan jalan yang mungkin sebenarnya jarang kita temukan di media-media kita ketika berbicara tentang kecelakaan ataupun keselamatan jalan. Seperti apa sih sebenarnya media itu meliput keselamatan jalan? Gimana sih memotret sebuah isu tabrakan dan juga gimana sih Om Edo berangkat dari isu itu kemudian mengkampanyekan keselamatan jalan bagi warga. Silahkan Om Edo, saya beri waktu 10 menit. Baik, terima kasih Lala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Menurut warahmatullahi saya wabarakatuh. tema yang diangkat transportologi ini sangat menarik ya, sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai pengguna jalan. Pertanyaan yang
sangat tajam sebenarnya. Apakah jalan kita sudah berkeselamatan? Ya faktanya lebih dari 200-an tiap hari kecelakaan di Indonesia ya. Harus kita temui sebagai catatan kelam lah ya di jalan raya. Kalau bicara tentang dampaknya, publik sudah tahu lah ya, lebih dari 80-an orang harus meregang nyawa karena dampak dari kecelakaan lintas jalan. Ratusan orang lainnya harus luka-luka setiap hari karena kecelakaan lalu lintas jalan. Nah, di mana peran media untuk itu? Ya kan? Kalau pengalaman saya dalam pengertian sebagai penyampai pesan, karena media itu kalau bicara esensi dasarnya kan sebenarnya dia ada 3 peran penting, yaitu informasi, edukasi, dan rekreasi. Itu peran dasar media. Di mana sih perannya sebagai memberi informasi? Ya sudah tahulah media memberitakan informasi atau memberitakan berita. Ya. Tapi peran edukasi ini sebenarnya yang mestinya kalau terkait keselamatan jalan perlu lebih ditingkatkan sebenarnya. Nah, tetapi gimana cara meningkatkannya? Kalau kita sebagai pekerja medianya belum memiliki pemahaman elementer dulu. Misalnya apa sih keselamatan jalan? Apa sih aturan terkait itu? Dan seterusnya, dan seterusnya. Jujur saja perhatian media itu kan lebih besar lagi-lagi seperti prinsip dasar berita, yaitu big name, big numbers, big issue. Terkait kecelakaan, begitu ada tabrakan yang begitu menyedot perhatian terkait dengan 3 kriteria tadi, big name misalnya. Kalau kecelakaannya melibatkan orang besar, pasti jadi perhatian. Maka berbondong-bondong jurnalis menulis itu. Big numbers, misalnya ada sebuah bis dengan muatan puluhan orang kecelakaan di jalan tol atau terjungkal ke jurang, maka media berbondong-bondong ke situ karena prinsip dasar tadi big name, big number. Nah kalau big issue, harusnya media juga menempatkan, menurut saya masalah kecelakaan itu isu yang besar. Jangan mimpi kita ingin punya bonus demografi pada 2045 kalau generasi muda kita yang produktif terpantas oleh kecelakaan lalu lintas jalan. Kita tahu sebagian besar korban kecelakaan atau mereka yang menderita karena kecelakaan adalah usia-usia produktif. Yang diharapkan pada 2045 adalah kita dapat bonus demografi. Kalau anak-anak kita, remaja kita kecelakaan, kemudian terganggu kesehatannya, bahkan sampai meninggal dunia, mimpi kita ingin punya bonus demografi pada 2045 ketika 100 tahun Indonesia emas itu, kan ini menjadi bisa terganggu gitu. Nah kembali lagi, di mana peran edukasinya? Saya sih ya katakanlah introspeksi diri ya, semacam koreksi kepada kami sesama jurnalis. Tentu pertama itu kita harus tahu dulu bahwasanya yang paling sederhana deh. Sebenarnya bikin berita itu gampang kalau kaitannya dengan apa sih yang dibutuhkan masyarakat tentang kecelakaan lalu lintas jalan. Sederhana, cari tahu dulu aja aturan mainnya. Apa itu? Ya negara kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kuasai itu saja. Maka kita dengan mudah mendapatkan informasi atau berita terkait dengan lalu lintas jalan khususnya terkait kecelakaan. Contoh misalnya, apa sih yang dimaksud dengan hak utama gitu kan? Apa sih yang dimaksud dengan rambu dan marka? Itu saja bisa menjadi sebuah berita yang menarik. Suatu ketika viral, ada mobil masuk ke jalur khusus Transjakarta. Tapi tidak ditelusuri apa sebab dan mengapanya, tetapi berangkat dari, karena sekarang ada tren kan media arus utama mengangkat berita dari medsos gitu kan. Nah ini juga sebagai introspeksi diri sebagai jurnalis, pertama adalah kita kuasai dulu tentang aturan main di jalan raya yang namanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tentu ada segudang PP di sana. Mulai dari PP terkait manajemen
rekayasa lalu lintas jalan sampai PP tentang bagaimana kita harus memiliki kendaraan yang berkeselamatan. Banyak memang. Tapi sebagai yang dasar dulu, ketahui dulu aturan mainnya. Nah, disitulah baru kita bisa menjawab peran kita jurnalis untuk peran. Tadi kan kita ngomong peran informasi, peran edukasi gimana? Bagaimana kita bisa mengedukasi publik tentang pentingnya berlalu lintas jalan yang aman, nyaman, dan selamat? Sederhana misalnya. Apakah masyarakat kita tahu tentang, nggak usah jauh-jauh, yang mungkin elementer sekali dianggap remeh-temeh oleh masyarakat atau oleh siapapun itu, apa sih atau berapa sih warna rambu dan maknanya di Indonesia itu? Dalam sebuah seminar, bahkan dalam sebuah diskusi di perguruan tinggi, saya lontarkan pertanyaan itu, tidak ada yang bisa menjawab dengan tepat. Jadi edukasi tentang warna dan makna rambu itu saja menurut saya kalau media lakukan dengan baik itu bisa membantu sebagai perannya di lini edukasi. Ya kalau sekarang kita googling sudah banyak, ada beberapa media yang menulis tentang contoh tadi. Oh ada 5 ya warna rambu. Oh maknanya tuh ada perintah, ada larangan, ada petunjuk informasi, ada petunjuk hati-hati, gitu kan? Oke, gitu kan. Nah kalau sudah peran edukasi itu diperkuat, menurut saya media semakin lengkap perannya untuk mendukung kampanye keselamatan berlalu lintas jalan. Karena sejatinya kita memang tidak bisa meniadakan peran atau mengecilkan peran media. Media itu perannya besar dalam mewujudkan lalu lintas jalan yang humanis, kalau istilah Mas Windu itu ya. Bagaimana lalu lintas jalan yang humanis itu yang minim dari fatalitas. Ya, kecelakaan mungkin tidak bisa dihapus sama sekali di muka bumi selama manusia masih bergerak. Tapi pergerakan kita kan adalah, atau perjuangan kita kan adalah bagaimana membuat risiko lebih rendah ketika berlalu lintas jalan. Seluruhnya, baik itu pejalan kaki, pengguna sepeda kayu, penarik gerobak, pesepeda motor, pengguna mobil, maupun pengguna angkutan umum. Kita pengennya serendah mungkin risiko yang kita bisa hadapi kalau terjadi insiden atau kecelakaan. Nah, jadi kalau sebagai introspeksi sore hari ini saya pikir, yuk teman-teman jurnalis kita kuasain dulu apa itu aturan main di jalan raya. Kuncinya ada di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Kalau Anda mau bikin isu tentang berita, itu semua ada di sana. Kalau Anda mau mengangkat sebuah peran yang edukasi, semua ada dari sana. Betul. Sekali lagi, kalau menurut saya di waktu yang singkat ini, saya cuma mau pengen mengajak, kita tidak hanya terjebak dalam konteks, maaf ya, misalnya yang sifatnya hanya clickbait gitu ya. Karena untuk yang clickbait itu menurut saya juga harus dilengkapi dengan peran dasar media tadi. Kita sudah sepakat ya, peran dasar media tadi kan sebenarnya 3 itu kan, informasi, edukasi, dan rekreasi. Walaupun jargon yang lain mengatakan pers adalah pilar keempat demokrasi gitu kan. Oke, saya setuju itu, tetapi dalam konteks keseharian terkait sama keselamatan lalu lintas jalan, menurut saya PR terbesar saat ini adalah mari kita juga meningkatkan peran edukasinya. Karena tanpa itu wajah jalan raya kita itu masih sangat kelam dengan 200-an lebih kecelakaan setiap hari, dengan 80 orang tiap hari meninggal, 100 lebih dari yang luka-luka. Itu kan menurut saya problem dasarnya adalah bagaimana kita mengajak publik agar lebih beradab ketika berlalu lintas jalan. Mungkin itu buat pembuka, Mbak Lala. Mudah-mudahan nggak ngalor ngidul, ini hanya sebatas pengalaman aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Edo, pemantik awal yang menarik gimana sebenarnya media selama ini memotret, dan juga sisi pengalaman dari Om Edo yang selama ini sudah bergelut dari sisi keselamatan jalan. Yang dari tadi ditekankan oleh Om Edo adalah masalah mari kita tingkatkan edukasi. Itu peran media
sangat tinggi, terutama karena media menjangkau kalangan warga lebih luas daripada katakanlah kita berbicara tentang sekedar transportologi yang sangat kecil, jangkauannya juga masih kecil. Untuk itu kita akan masuk ke sesi berikutnya, ada Mbak Estiara. Nah, ini kita juga masih edukasi. Kita ingin tahu sebenarnya sih Mbak, gimana ya sistem keselamatan jalan yang bisa ini tadi mendukung cita-cita lalu lintas jalan yang humanis, yang berkeselamatan bagi warga. Silahkan Mbak Estiara. Baik, terima kasih Kak Lala. Izin untuk share screen. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Apakah screen saya sudah kelihatan dan suara terdengar jelas? Sudah. Sudah. Ya, baik. Di sini saya akan coba sharing tentang sistem keselamatan jalan di Indonesia. Kita akan membahas tentang bagaimana sistem keselamatan jalan global melalui pendekatan sistem keselamatan atau safe system approach, kemudian sistem keselamatan jalan di Indonesia, dan juga tantangan yang dihadapi saat ini. Untuk sistem keselamatan jalan berdasarkan safe system approach atau pendekatan sistem berkeselamatan, ini merupakan sebuah hal yang membutuhkan adanya perubahan, adanya shifting di responsibility, tanggung jawab dari orang-orang yang menggunakan jalan tersebut kepada orang-orang yang mendesain jalan tersebut, yaitu rekaysawan, engineering, dan lain sebagainya. Pendekatan ini mengintegrasikan bagaimana prinsip penting manajemen mobilitas dan juga pelaksanaan aksinya dalam membuat sistem mobilitas itu lebih berkeselamatan. Kemudian pendekatan sistem keselamatan menuju keselamatan jalan ini memposisikan bahwa road safety merupakan hasil dari interaksi sistem yang dinamis dari berbagai komponen yang mempengaruhi bagaimana people itu travel, melakukan perjalanan, kemudian behave on the roads, berperilaku di jalan, dan juga memberikan potensi adanya possibility warga menjadi korban kecelakaan. Nah, sistem mobilitas ini kemudian akan menjamin keselamatan jalan yang akan meningkatkan benefit dari sisi publik, aksesibilitas, aktivitas fisik, kualitas udara, keberlangsungan lingkungan, dan perubahan iklim. Nah, ini adalah histori dari safe system approach, di mana pada masa lalunya, bahwa orang-orang berpikir bahwa, seperti yang Om Edo katakan tadi, kita melakukan pengaturan di jalan, pelatihan, regulasi, penegakan hukum, edukasi tentunya. Nah, namun seiring berjalannya waktu, hal-hal tersebut terreduce ada waktu, artinya berkurang. Artinya orang-orang tidak mau lagi untuk taat peraturan dan lain sebagainya. Nah, sekarang para ilmuwan sedang berpikir bagaimana caranya untuk terus meningkatkan dari impact education dan enforcement itu dalam satu sistem yang namanya safe system approach atau pendekatan sistem berkeselamatan. Artinya tidak menghilangkan apa yang sudah dilakukan masa lalu, tapi menambah yang dinamakan pendekatan sistem berkeselamatan. Artinya ada shifting. Oke, dulu kita manusia melakukan salah, itu tidak mengapa, tapi bagaimana kita bisa menyediakan jalan yang berkeselamatan. Nah, ini adalah prinsip-prinsipnya, elemen inti dan juga aksi dalam pendekatan sistem keselamatan. Prinsipnya, manusia selalu salah. Human always make mistake. Kemudian manusia ini adalah orang yang rentan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kemudian kita menyadari bahwa jalan itu adalah tanggung jawab bersama. Jadi bukan tanggung jawab oleh pengguna jalannya, ataupun yang mendesain jalannya, pemerintah. Karena selama ini kalau ada kecelakaan, pasti yang selalu disalahkan pengguna jalannya yang tidak memakai helm dan lain sebagainya. Ya, betul. Tapi perlu kita lihat kembali, apakah jalan yang disediakan sudah memberikan adanya aspek-aspek keselamatan. Nah, kita juga menyadari bahwa tidak ada kematian dan luka-luka yang bisa kita terima. Dan juga adanya prinsip proaktif dan juga reaktif. Elemen intinya mencakup analisis ekonomi, perencanaan dan penentuan prioritas, pemantauan evaluasi, pemerintah yang komprehensif dalam manajemen berkeselamatan, kemudian yang paling penting, target yang terarah dan juga pengumpulan data yang baik. Target terarah dan pengumpulan data ini merupakan core dari semua ini karena tanpa data yang baik kita tidak bisa mengambil keputusan yang tepat. Kita akan mengambil keputusan yang salah, bahwa ketika kita tahu, oh di lokasi ini ada 10 kecelakaan, tapi kita perbaiki di tempat lain. Nah, itu akan menjadikan hal yang tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, ada aksi-aksi yang dilakukan dari pendekatan sistem keselamatan di penataan guna lahan, kemudian desain jalan pekerjaan teknik, diperbanyak opsi mobilitas bagi masyarakat, penegakan hukum, pengembangan desain kendaraan teknologi, manajemen keselamatan, edukasi dan peningkatan kapasitas, serta penanganan pasca kecelakaan, yang juga penting. Dan ini merangkum dari 5 pilar keselamatan jalan, semua aksi-aksi ini. Nah, ini adalah perbandingan
pendekatan sistem keselamatan jalan yang dahulu menjadi yang sekarang, di mana dahulu itu orang-orang berfokus pada kecelakaan. Jadi mungkin kepolisian selalu bilang zero accident. Padahal sekarang ilmuwan-ilmuwan itu sudah mengarah kepada zero fatalities. Jadi tidak mengapa ada kecelakaan karena kita tahu bahwa manusia selalu salah, tapi yang kita tidak boleh terima adalah zero fatalities. Jadi jangan sampai adanya kecelakaan menyebabkan fatalitas. Nah itu yang menjadi prinsip utama di safe system approach. Dan juga hal-hal yang lainnya. Bagaimana target terarah pengumpulan data yang baik menjadi pendekatan sistem proaktif dan membangun keselamatan jalan. Kita pemerintah, pengguna para pendesain jalan yang lebih proaktif untuk hal itu, untuk mensupport hal itu. Kemudian berikutnya adalah beberapa tipe intervensi yang bisa menjadi salah satu cara bagaimana kita membangun sistem keselamatan jalan ini, seperti dengan tujuannya kita ingin mengurangi adanya exposure di jalan yang akan mengakibatkan kecelakaan lintas. Kita akan melakukan sebuah intervensi, yaitu penata gunaan lahan, perencanaan mobilitas, pemisahan pejalan kaki dan kendaraan, dan lain sebagainya. Lalu ada juga tujuan intervensinya agar manusia tidak tertuduh lagi. Oke, kita yang memberikan pemerintah, desainer dari jalan itu yang memberikan adanya median barriers, shoulder barriers, sehingga ketika ada kecelakaan, oke, manusia emang yang salah. Mungkin dia ngantuk, tapi kita sudah memberikan aspek keselamatannya, ada median, sehingga dia tidak akan menjadi sebuah fatalitas seperti itu. Kemudian kita masuk ke sistem keselamatan jalan di Indonesia. Nah, seperti topik webinar hari ini, sudah berkeselamatankah jalan kita? Nah, saya akan masuk kepada studi kasus, beberapa studi kasus. Saya ambil dulu di jalan tol. Nah, di sini ada sebuah berita masih baru di bulan Maret 2021 bahwa Jasa Marga meraih standar internasional bintang 3 dari IRAP. Nah, di sini ada Pak Idris juga yang udah masternya IRAP untuk Indonesia. Mungkin nanti berkenan untuk sharing, Pak. Jadi di sini saya juga waktu itu terlibat untuk kegiatan assessment road assessment ini. Saya waktu itu di section tol Cipularang, di mana kalau kita lihat dari dua gambar ini dan juga hasil dari road assessment-nya, sebenarnya jalan tol di kita itu sudah memenuhi keselamatan jalan minimum, yaitu bintang 3, sesuai dengan Global Safety Performance Targets, di mana harus memiliki minimum bintang 3. Nah, namun kalau kita bandingkan dengan studi kasus untuk jalan perkotaan, khususnya ini di Solo, salah satu proyeknya transportologi juga untuk mengedukasi keselamatan jalan bagi para pelajar. Di sini kita melihat bahwa jalan perkotaan di kita itu masih banyak yang memutar arah, berlawanan arah, kemudian tidak ada menyamarkan jalan, sehingga kita bingung ini jalan one way ke atas, apakah flyover ini turun ke bawah, lalu ini sepertinya ada speed hump kecil, tapi sepertinya orang jadi salah sangka menjadi pedestrian crossing di situ. Kemudian di sisi kiri bawah orang-orang menyeberang di mulut flyover, yang mana itu sangat berbahaya, karena kecepatan di mulut flyover cenderung tinggi karena akan menanjak. Kemudian di sini juga tidak ada fasilitas pedestrian, trotoar, dan lain sebagainya, sehingga ketika orang yang akan jogging dan lain sebagainya tidak bisa akhirnya menggunakan sisi fasilitas jalan, dan itu yang sangat disayangkan. Nah, kalau kita lihat ini adalah UN Global Road Safety Performance Targets, di mana untuk pilar 2, sistem jalan yang berkeselamatan, target 3 dan 4 harus mencapai minimum bintang 3, seperti itu. Dan yang tadi di jalan tol di Indonesia, Jasa Marga bekerjasama dengan IRAP yang menjadi salah satu global performance indicators untuk KPI, bagaimana menentukan jalan ini sudah bintang 3 atau belum. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah mengapa 30 km per jam? Jadi webinar kali ini adalah salah satu acara untuk memperingati UN Road Safety Week yang diadakan minggu ini. Dan ini adalah hari terakhir kita peringatan UN Global Safety Week, dan ada salah satu video yang ingin saya share yang akan menjawab mengapa harus 30 km per jam. Ini di Thailand. Nah, mereka akan mengadakan simulasi bagi bagi beberapa orang untuk mengendarai dengan kecepatan yang berbeda-beda.
ini untuk 50 km per jam. Dan ada disclaimer, jangan panik. Ada beberapa adegan yang mungkin nanti akan mengejutkan rekan-rekan sekalian. Jadi mereka merasa bersalah ketika berkecepatan tinggi, ternyata mereka menabrak anak-anak yang pada waktu itu hanya sampel sebenarnya. Nah, kita akan coba lagi bagaimana jika mereka menurunkan kecepatan menjadi 30 km per jam. Ternyata mereka sadar bahwa dengan menurunkan kecepatan akan mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas dan melindungi banyak nyawa. Ya, nah itu tadi videonya. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal yang dapat kita lihat, contoh-contoh jalan yang ada. Untuk Central Two Way Streets, ini lebarnya 40 meter. Ketika tidak ada intervensi dari pemerintah, maka kita akan sangat sulit menyeberang. Namun ketika adanya intervensi, kita dapat melihat rating dari jalan ini juga meningkat, dan kita melihat adanya kemudahan-kemudahan bagi kita untuk menyeberang jalan dengan lebih selamat. Ini untuk Central One Way Streets, sama seperti itu. Di sini menjadi adanya lajur bersepeda, kemudian adanya jalur yang jelas untuk bus, dan lain sebagainya. Ini untuk large streets with transit, mungkin kalau di Jakarta, untuk di KRL yang berintegrasi dengan yang adanya Gojek dan lain sebagainya. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa ada design guidance yang dapat diadopsi oleh pemerintah kita. Nah, terakhir adalah tantangan. Bagaimana tantangan sistem keselamatan jalan? Untuk membentuk sistem keselamatan jalan, ada 3 tantangan yang saya ambil dari bukunya Sustainable and Safe-nya WRI. Pertama adalah bagaimana kita bisa mengalokasikan budget. Karena ini merupakan suatu tantangan yang memang konstan untuk seluruh dunia, tidak hanya Indonesia. Bagaimanapun tanpa adanya budget, mustahil untuk melakukan sebuah intervensi atau perbaikan dan tingkatan road safety. Kemudian bagaimana kita memperkuat institusi dan juga frameworks, karena ultimate goal dari road safety policies ini harus bisa mengempower, meningkatkan adanya power dari lead agency untuk mengambil tanggung jawab dalam meningkatkan performa road safety. Terakhir, strengthening laws, regulations, and guidelines, memperkuat dari sisi undang-undang, regulasi, di mana masih sangat sedikit negara yang berkembang yang memiliki road safety laws and regulations yang sudah memenuhi semua aspek 5 pilar keselamatan jalan. Di sini hanya 28 negara yang sudah memiliki peraturan yang sangat komprehensif. Dan sebagai kesimpulan, semua ini diperlukanlah political will dari para pemerintah khususnya, dan juga ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita seperti di video sebelumnya, bahwa kita juga menyumbang adanya faktor-faktor kecelakaan lalu lintas, dan kita bisa melakukan perubahan itu dari diri sendiri tanpa harus menunggu pemerintah duluan, tapi kita bisa mulai dari diri sendiri dan paralel untuk keberlangsungan keselamatan jalan. Ya, terima kasih, Kala. Siap, terima kasih Mbak Estiara, sungguh paparan yang menarik ya. Walaupun di belakang kita melihat video yang sebenarnya sangat menyayat hati karena melihat anak-anak tertabrak di jalan raya ketika mereka bermain dan menyeberang jalan gitu. Sepertinya tujuan kita untuk mencapai target keselamatan jalan atau jalan yang lebih selamat untuk anak-anak ataupun warga pada umumnya masih sangat jauh. Nah,
Saya ingin mengundang Kang Windu Mulyana untuk bercerita upaya-upaya apa sih yang pernah dilakukan untuk meningkatkan keselamatan jalan di tempat Kang Windu bertugas gitu. Silahkan Kang Windu. Sebelumnya Mbak Lala, saya boleh pamit dulu. Oh iya, Mohon maaf. silahkan. Saya mohon maaf nih karena 16.30 saya harus meeting dulu. Ya, Sukses terus, tapi saya pantau terus ya, saya pantau. Terima ya. kasih ya. Oh ya Om Edo, nanti pertanyaan kami sampaikan kalau boleh bantu dijawab karena ada teman-teman yang mungkin ingin tahu gitu ya. Terima kasih ya, Om Edo. Ya. Sehat selalu ya. Iya, iya. Oke, izin share screen untuk materi. Apakah sudah bisa dilihat untuk share screen saya? Sudah, Kang. Baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyampaikan sedikit tentang pengalaman saya pada saat melakukan kegiatan terkait dengan edukasi keselamatan berlalu lintas terutama terhadap anak sekolah di Kota Bandung. Terus saya memperlihatkan dulu beberapa foto yang mungkin sangat familiar dengan kita tentang kondisi yang ada di Kota Bandung, bahkan mungkin sampai saat ini. Kecelakaan, kemacetan, dan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh banyak orang, dan juga terutama di sini adalah anak-anak yang di bawah umur tentunya, atau mungkin perlakuan yang dilakukan oleh orang tua mereka terhadap anak dengan cara mengabaikan keselamatan anak-anak itu sendiri. Nah, untuk data kondisi Kota Bandung seperti kita ketahui bersama, ini saya ambil dari beberapa sumber, termasuk dari BPS juga, dengan luasan wilayah yang hanya 167 km persegi, jumlah penduduknya 2,5 juta jiwa. Laju pertumbuhan per tahun penduduknya itu hampir 0,5% per tahunnya, keberadaan penduduknya 15.000 dan segala macam seperti ini. Kalau kita lihat dari apa yang ada di sini, bisa kita bayangkan sebenarnya bagaimana kondisi Kota Bandung atau kepadatan yang terjadi, terutama kalau kita melihat dari sisi jumlah kendaraan yang ada dibandingkan dengan ruas jalan yang tersedia serta pertambahan ruas jalannya dibandingkan dengan pertambahan atau pertumbuhan kendaraan dari motor. Jadi sampai kapanpun mereka tidak mungkin bisa mengejar untuk memfasilitasi jumlah kendaraan ini ada di jalan. Nah, isu yang timbul akhirnya adalah isu-isu semacam ini, kemacetan, kecelakaan, kesehatan dan lingkungan, serta ekonomi dalam artian kerugian karena polusi dan juga karena kemacetan. Nah, ini sebenarnya harusnya memang sudah menjadi perhatian dari pemerintah karena kondisinya tidak semakin membaik setiap tahunnya, tapi justru malah semakin memburuk. Langkah-langkah mungkin sudah dilakukan, tetapi mungkin tidak cukup masif untuk bisa menahan laju dari hal-hal negatif ini. Nah, kalau dari data yang didapatkan dari Bandung Road Safety Annual Report tahun 2017-2018, tertinggi kecelakaan itu dan juga kematian ada di kendaraan bermotor, sepeda motor, serta mobil penumpang. Penyebabnya 25%-nya adalah melampaui batas kecepatan, sedangkan 20%-nya mengabaikan hak lajur pejalan kaki. Di sini bisa dilihat bahwa memang pejalan kaki menjadi pihak yang rentan atau paling berisiko untuk mengalami fatalitas dari kecelakaan. Usia korban dan pelakunya ada 13 yang meninggal setiap bulannya, serta 16-25 merupakan korban kecelakaan kematian. Nah, dari data-data yang tertulis seperti ini, kita sebenarnya dapat memahami seperti yang disampaikan oleh Om Edo di awal, bonus demografi itu mungkin hanya akan menjadi semacam jargon-jargon yang tidak bersuara kalau seandainya ini tidak segera ditangani. Nah, kondisi ini memang seharusnya bukan hanya menjadi isu lokal kota, tapi juga nasional untuk menjadi lebih serius untuk bisa
tahan lajunya pembangunan itu dikurangi. Ada beberapa program pendampingan terkait dengan edukasi yang pernah dilakukan oleh beberapa lembaga. Yang pertama di tahun 2014 sampai 2018 ini oleh Save the Children Indonesia. Sebenarnya memang banyak sekali hal-hal yang kalau kita lihat di keseharian seperti foto-foto seperti ini itu mengisyaratkan bahwa orang tua seringkali abai atau bahkan mungkin lalai untuk meletakkan anak-anak sebagai prioritas keselamatan jalan. Dan hal itu juga menjadi salah satu contoh yang paling ditiru oleh para anak pada saat mereka akhirnya berkendara. Data dari Save the Children pada saat melakukan baseline survei di awal 2014-2015 juga menunjukkan bahwa orang tua itu sebagian itu memang hampir setengahnya dari sekitar 400 responden itu mengizinkan anaknya untuk menggunakan kendaraan, bahkan melatih mereka menggunakan kendaraan bermotor. Dan anak-anak ini sendiri juga mengakui bahwa mereka rata-rata menggunakan kendaraan bermotor di sekolah. Terobosan yang dilakukan pemerintah memang sudah cukup baik dengan adanya program zonasi, tetapi sepertinya perilaku itu tidak serta-merta menurunkan minat para anak-anak ini untuk tidak menggunakan kendaraan bermotor di sekolah, karena mereka justru menggunakannya di luar jam sekolah, terutama pada saat kondisi sekarang di mana sekolah sedang tidak melakukan tatap muka. Berita-berita di media massa juga sebenarnya sudah banyak menyoroti kejadian-kejadian yang menunjukkan bahwa memang pelajar menjadi usia di mana mereka punya potensi sangat tinggi untuk menjadi pelaku atau juga korban terhadap kecelakaan lalu lintas itu sendiri. Kekhawatiran ini tentu seharusnya juga diikuti oleh tindakan-tindakan yang dikeluarkan atau tindakan-tindakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melarang para anak-anak tersebut menggunakan kendaraan dengan berbagai upaya. Karena kalau dari sisi regulasi mungkin sudah jelas bahwa usia minimal untuk bisa mengendarai kendaraan roda 2 adalah 17 tahun. Tetapi itu tidak serta-merta dipatuhi. Ada banyak faktor yang membuat itu terjadi. Kang Windu 5 menit lagi. Ada beberapa pilar pada saat pelaksanaan program keselamatan oleh Save the Children. Ada tentang pengetahuan keselamatan lalu lintas, ini baseline survei. Pengembangan infrastruktur ini juga bekerjasama dengan Dinas Perhubungan untuk membuat zona selamat sekolah dan juga utama sama sekolah. Peningkatan pengetahuan dan perilaku selamat lalu lintas ini dilakukan dengan melakukan pelatihan atau pendampingan di 30 sekolah, 15 SD dan 15 SMP yang sudah diseleksi sebelumnya. Lalu yang keempat, peningkatan kesadaran masyarakat dan pemerintah terhadap isu keselamatan berlalu lintas dengan melakukan upaya-upaya mediasi melalui media massa dan juga kegiatan-kegiatan kampanye yang dilakukan bersama-sama dengan platform masyarakat ini. Nah, sedangkan program yang kedua dilakukan oleh Bloomberg dan juga World Resources Institute. Bentuknya lebih kepada yang pertama adalah merubah infrastruktur di beberapa persimpangan yang sangat berpotensi menimbulkan kecelakaan. Seperti bisa dilihat di sini, foto-foto yang ada di Ahmad Yani di Taman Veteran sekarang kita kenal. Sebelumnya tidak seperti itu bentuknya. Lalu di Asia Afrika, di alun-alun yang tadinya hanya sekedar median jalan menjadi tempat untuk berjalan kaki. Cikuda Pates juga, lalu di Afrika di Kepatihan dengan mempersempit ruang gerak bagi kendaraan bermotor dan memberikan ruang yang lebih pada pejalan kaki di jalan. Kegiatan dengan sekolah juga dilakukan, yaitu melakukan pendampingan dan pelatihan ke siswa dengan hasil-hasil yang sangat mengagumkan karena mereka melakukan pemetaan terhadap kondisi keselamatan mereka di sekitar sekolah dengan menyebutkan beberapa masalah yang ada
serta memberikan rekomendasi terhadap apa yang sebaiknya dilakukan atau apa yang seharusnya mereka dapatkan di sekeliling sekolah mereka agar mereka bisa merasa lebih nyaman dan aman dalam berlalu lintas atau berjalan dari menuju sekolah ataupun dari sekolah. Nah, dengan data tersebut tadi sangat tidak mengherankan bila kondisi di Bandung dalam kondisi normal itu sangat tinggi sekali risiko fatalitas yang terjadi, karena memang 69% kecelakaan yang disebabkan oleh sepeda motor. 17%-nya yang cedera adalah pengguna motor itu sendiri, meninggal dunia 56% pengguna sepeda motor. Jadi memang untuk kondisi Kota Bandung hingga saat ini sepertinya ini belum berubah, masih dengan kondisi yang sama. Walaupun pandemi cukup membuat pergerakan kurang, tetapi sekarang sepertinya sudah kembali mendekati kondisi normal. Sehingga dikatakan sebenarnya visi pembangunan Kota Bandung itu masih kota untuk kendaraan bermotor dan belum menjadi kota untuk manusia. Ada satu film atau mungkin yang bisa di-share terkait dengan keselamatan terhadap anak sekolah, terutama dalam posisi mereka akan berangkat dan pulang dari sekolah. Siap, sebentar ya, Kang. Video ini akan menunjukkan bagaimana minimnya infrastruktur dari dua negara yang sangat berbeda. Dan ini memang didesain seperti apa adanya. Jadi seperti bisa dilihat di film ini, memang kondisi keselamatan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Bahkan untuk sebuah kota dengan tingkat infrastruktur yang sudah sangat memadai, tidak berarti bahwa
kecelakaan atau fatalitas itu tidak terjadi. Demikian dari saya. Terima kasih, Ella. Terima kasih Kang Windu. Jadi dengan paparan Kang Windu kita mengakhiri sesi berbagi pengetahuan dari Pak pemantik diskusi hari ini. Hati saya masih agak dredeg karena tadi lihat 2 video yang buat saya sangat menakutkan gitu. Orang berjalan kaki tertabrak di jalan, dan dengan melihat videonya kita bisa melihat bahwa tingkat fatalitas mereka sangat tinggi ya. Kemungkinan untuk hidup kayaknya juga rendah. Jadi saya akan menyimpulkan hasil diskusi hari ini bahwa Indonesia, jalan-jalan Indonesia masih belum berkeselamatan karena masih banyak kasus ya. Meskipun jalan tol kita sudah mencapai IRAP bintang 3, ternyata jalan-jalan di perkotaan kita masih sangat buruk. Bahkan di Kota Bandung yang sudah mengupayakan pernah memiliki program untuk keselamatan jalan, juga tidak mampu mendorong seluruh kota jadi sebuah kota yang memiliki jalan yang berkeselamatan. Ekosistem kita, baik dari media yang menyebarkan informasi kepada publik sampai pada proses desainer, kita juga sebagai engineer punya peran dan tanggung jawab untuk mewujudkan keselamatan jalan, maupun dari sisi warga ternyata belum mampu mendukung terwujudnya keselamatan jalan. Kami dari kegiatan Pekan Keselamatan Jalan ini, kami sendiri juga sempat meringkas aturan tentang batas kecepatan di Indonesia di peraturan pemerintah tahun 79 itu di perkotaan 50 km per jam, di permukiman 30 km per jam. Tetapi pada aturan turunannya, peraturan Menteri Perhubungan tahun 2015 itu ada perubahan kecepatan lebih detail. Di pusat kegiatan itu 40 km per jam, di permukiman 40 km per jam, dan di sekolah itu 30 km per jam. Dengan catatan khusus di area sekolah, batas kecepatan 30 km per jam itu hanya berlaku pada jam masuk atau pulang sekolah. Dan ini nanti batas kecepatan maksimumnya bisa 60 km per jam, 50 km per jam, tergantung kelas jalan, apakah dia jalan arteri ataukah jalan kolektor sekunder maupun jalan lokal. Sebenarnya aturan ini agak, menurut kami, sulit mengakomodasi situasi warga, karena seperti di SMP 1 yang tadi Mbak Esti ceritakan di Solo yang kami dampingi untuk program transportologi, anak-anak itu berkegiatan di jalan itu tidak hanya pada jam masuk atau pulang sekolah. Di SMP 1 ada kelas khusus olahraga yang mereka itu baru akan masuk sekolah itu pukul 9. Jadi berada di luar jam berangkat ataupun pulang sekolah. Dan juga sekolah itu biasanya punya jam-jam ekstrakurikuler, sehingga anak-anak kurang terjamin keselamatannya ketika mereka sendiri beraktivitas di sekolah di luar jam-jam itu. Kita kesulitan untuk gimana ya, menegakkan hukum juga, gimana pengawasannya ketika suatu kegiatan itu berjalan di luar aturan yang sangat kaku ini, seperti itu. Kami sendiri mendukung kecepatan 30 km per jam yang sekarang sedang digadang-gadang oleh Pekan Keselamatan Jalan Dunia untuk menurunkan batas kecepatan menjadi 30 km per jam. Dan ini kami mengacu pada data World PRI. Lokasi-lokasinya itu ada lokasi dengan volume pejalan kaki dan pesepeda yang tinggi, yang persentase anak-anak lansia difabel juga tinggi, lokasi komersil dan distrik yang beragam dan berkepadatan tinggi, wilayah historis seperti kita lihat di Kota Tua di Jakarta ataupun di Semarang,
lalu jalan atau daerah permukiman yang sebenarnya menurut saya kalau masih 50 kilometer ataupun 40 kilometer per jam itu masih tinggi. Zona sekolah, zona rumah sakit, dan wilayah sekitar lokasi peribadatan. Sebagai informasi awal, kami juga akan menyusun petisi untuk mendorong pembatasan 30 kilometer per jam, karena yaitu tadi, peraturan di Indonesia masih belum mampu mengakomodasi sebenarnya kebutuhan warga dan kebutuhan keselamatan jalan. Untuk itu saya serahkan penjelasan berikutnya kepada Mas Titis Efrindu untuk menjelaskan rencana transportologi. Selamat siang, selamat sore semua teman-teman. Ya, di sini kami sebagai transportologi untuk menindaklanjuti dari kegiatan yang didiskusikan di atas mengenai kecepatan kendaraan yang dibatasi, kami ingin menyampaikan bahwa kita akan mengajukan petisi yang kami akan tujukan kepada pemerintah Indonesia, di mana perihal keselamatan jalan ini cukup menjadi penting, terutama dari sisi regulasi yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Lala, bahwa kita itu sering terkotak-kotakan di mana ini jalan nasional harus kecepatannya tinggi, jalan provinsi harus kecepatannya tinggi, sementara penataan guna lahan kita tidak adaptif terhadap hal tersebut, sehingga bisa kita temukan bahwa fasilitas-fasilitas publik yang rentan, terutama tadi sudah disebutkan oleh Kak Estiara juga bahwa ada sekolah, ada pihak rumah sakit dan sebagainya, fasilitas-fasilitas publik tersebut justru berada di infrastruktur yang jalannya kecepatannya cukup tinggi. Oleh karena itu, izinkan saya share screen. Sebentar. Nah, di sini mungkin kami juga akan mendiskusikan kepada teman-teman bahwa apa yang ingin kami upayakan untuk kelanjutannya adalah kami ingin menuntut pemerintah Indonesia, khususnya kepada Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum yang di sini yang memiliki regulasi dan kewenangan terhadap mengubah infrastruktur yang berkeselamatan untuk memperhatikan keselamatan jalan Indonesia dengan menetapkan batas kecepatan 30 km per jam pada kawasan yang rentan, yaitu satu, lokasi dengan jumlah pejalan kaki dan pesepeda yang tinggi. Nah, ini tadi sudah disebutkan oleh Mbak Estiara bahwa kita membutuhkan data dan penelitian yang kuat di sini. Jadi kota itu harus ditentukan di mana jumlah pejalan kaki dan pesepeda yang cukup tinggi. Kemudian juga lokasi dengan jumlah warga yang rentan, di mana persentase jumlah warga yang rentan tinggi, khususnya untuk lansia, anak-anak, kemudian juga para perempuan yang hamil dan sebagainya, atau juga wilayah-wilayah khusus di mana warga disabilitas tinggal di situ. Nah, itu menjadi pemetaan yang membutuhkan kompleksitas dalam penelitian dan pengumpulan data yang cukup bagus. Kemudian ketiga, area sekolah. Jadi pemukiman dan sekolah ini menjadi penting. Sekarang sudah ada sistem zonasi di mana anak-anak sudah memungkinkan untuk berjalan kaki dan bersepeda ke sekolah, dan itu harus didukung dengan infrastruktur yang berkeselamatan. Nah, kemudian yang keempat mungkin padat penduduk, lalu rumah sakit, rumah ibadah, dan kemudian juga lokasi bersejarah dan wisata. Itu yang akan menjadi juga pemantik dalam diskusi ini. Mungkin saya akan kembalikan lagi ke Kak Lala untuk menyerahkan ke forum bagaimana opini terhadap diskusi tentang sudahkah keselamatan jalan di Indonesia. Terima kasih Mas Titis atas informasinya. Ini sekilas informasi dari kami transportologi yang memang beberapa tahun ini memiliki perhatian yang lebih terhadap isu keselamatan jalan di sekitar kota kami, dan kebetulan juga teman-teman transportologi juga bergiat di kota lain sehingga kami juga memiliki pandangan yang sama. Saya akan membuka sesi sharing dan diskusi. Mungkin teman-teman ada pertanyaan atau bahkan mungkin memberikan komentar, sudah berkeselamatankah jalan kita? Silahkan.
Oh ya, silahkan Pak Idris Lubis dari DPD HPJI Jawa Barat dan IRSP. Ya, makasih Mbak. Suaranya kedengaran jelas nggak Mbak? Kedengaran. Oh Jelas, iya, Pak. makasih. Saya bertemu dengan orang-orang muda yang bersemangat di bidang keselamatan jalan. Saya sebetulnya sudah memulai riset keselamatan jalan itu dari tahun 92 misalnya sampai sekarang. Sehingga saya agak skeptis gitu dari sebetulnya saya gitu. Jadi sebetulnya kalau kita kembali ke topik kita tadi ya, sebetulnya faktor kecepatan itu menjadi penting, menjadi satu membuat kecelakaan itu menjadi lebih berisiko gitu. Jadi dimanapun aspek-aspek terkait dengan keselamatan itu, aspek kecepatan yang selalu menjadi poin penting. Bagaimana kita mengatur kecepatan tersebut gitu. Jadi saya pikir yang selama ini kurang di kita adalah peranan media. Saya setuju dengan Pak Edo tadi ya. Barangkali tidak hanya melihat dari sisi peraturan saja, tetapi bagaimana impact dari kecelakaan tersebut. Pernah ada riset, saya lupa tahun berapa, bahwa 40% dari korban meninggal dunia itu mengalami satu proses kemiskinan gitu. Jadi ini sangat luar biasa sekali kan gitu. Kalau kita hitung sebetulnya secara ekonomi, hampir 2,9 sampai 3,1% dari GNP kita kerugian negara akibat kecelakaan lalu lintas gitu. Jadi bagaimana kita meng-highlight persoalan-persoalan seperti itu? Saya suka memberikan gambaran misalkan korban kecelakaan kita masih berkisar 30 ribuan korban meninggal dunia gitu. Saya pernah sampaikan itu, andaikan korban-korban meninggal dunia itu disuruh duduk di suatu stadion penuh, ada di Bandung namanya Stadion Sijalak Harupat, isinya itu 30.000 penonton. Kalau Persib sama Persija main di situ itu penuh. Seperti itulah korban meninggal dunia per tahun gitu. Dan yang luar biasa angka-angka korban kerugian negara tadi gitu. Jadi tadi ya bagaimana peranan media menurut saya, bagaimana kita mengkampanyekan persoalan tersebut. Kemudian tadi ada problem utama kita adalah lack of coordination gitu. Kita sebetulnya sudah ada di RUNK. Jadi antara itu ada beberapa pilar di sana. Kemudian yang terpenting adalah berikutnya lack of budget. Nah ini menjadi penting juga. Kemudian lack of data gitu. Nah tadi yang menarik satu adalah political will. Sebenarnya kalau kita tarik mengenai kondisi ini, kalau kita mau political will kita bagus gitu ya, seperti kita menangani COVID-19. Nah, itu begitu hebatnya. Ada protokol kesehatan yang dibuat, ada sistemnya, ada budgeting yang jelas, ada target yang jelas. Kenapa kita nggak coba dengan konsep ini untuk menangani menangani keselamatan jalan di Indonesia gitu. Kembali ke tadi Bu, kalau bisa ini kegiatan ini tidak hanya sekali ini aja, bila perlu misalkan kita buat program bulanan gitu ya, supaya ini lebih menarik. Saya agak skeptis, saya selama ini selalu berada di dalam satu organisasi yang besar gitu. Saya selalu lack of coordination nggak ada gitu. Bagaimana kalau kita dorong dari bawah, kita cari anggaran sendiri gitu. Jadi kita buatkan suatu safety, make it simple sebenarnya. Kita buatkan simple saja, nggak usah kita berbicara banyak, berseminar-seminar kemana-mana gitu. Barangkali pendekatannya itu yang ke depan. Itu saja barangkali Mbak sebagai pemancing untuk diskusi kita di bulan-bulan berikutnya. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Idris, sungguh saya mau bilang tuh perjuangan yang luar biasa sejak tahun 92 sehingga sempat merasa skeptis. Tapi kami yang lebih muda begitu ya, kebetulan ibu saya sendiri juga pernah mengalami kecelakaan, sempat koma beberapa hari. Bagi saya ini belum waktunya untuk skeptis, kami masih berusaha dan kebetulan ada sekolah yang meminta pendampingan kami sehingga ya kami masih harus tetap bergiat meskipun perjuangan kami masih akan panjang. Untuk diskusi program bulanan juga ini sangat menarik Pak Idris. Kami juga berharap ke depan juga seperti itu karena
Ya kebetulan saya sendiri masih ini ya pemula untuk bidang keselamatan jalan. Jadi saya kebetulan ketemu dari Mbak Esti juga baru belajar banyak juga tahun ini. Harapannya sih ke depan bisa menyusun diskusi-diskusi kecil yang lebih ringan, mungkin menggali masalah yang lebih dasar yang perlu dilakukan lebih dulu. Itu seperti itu sih Pak. Harapan ke depan. Nanti kami kalau boleh menghubungi Bapak untuk yaitu mendiskusikan, apalagi Bapak punya pengalaman banyak yang bisa dibagikan kepada kami yang lebih mudah dan teman-teman yang di sini yang mempunyai perhatian yang sama untuk keselamatan jalan. Itu teman-teman yang lain silahkan. Oh ya, ini ada Mas Cahyadi yang raise hand, silahkan. Ya, makasih. Saya sepakat ya. Oh ya, saya Cahyadi, saya dari Solo. Saya sepakat dengan paparannya Om Ir tadi di awal. Ya benar, banyak jurnalis yang malas buat upgrade diri untuk ini ya, memperdalam isu transportasi, khususnya keselamatan jalan gitu. Sepakat juga yang disampaikan Pak Idris tadi, emang media ini ketika ngomongin kecelakaan misalnya, itu nggak mengajak orang buat ini mendorong supaya lebih perhatian bagaimana mewujudkan lebih selamat buat semua orang gitu. Ketika meliput kecelakaan misalnya, yang ditulis itu adalah peristiwanya dulu, setelah itu adalah demit yang ada di sekitar situ, atau mungkin setelah itu cenderung mengeksploitasi mungkin supirnya cantik atau mungkin itu anak pejabat, selesai. Tapi nggak pernah ada advokasi untuk ini mendorong gimana pemerintah menyediakan fasilitas yang lebih aman, lebih selamat. Jadi ngerasa fungsi media untuk advokasi keselamatan jalan ini nggak ada gitu. Dan janggalnya lagi begini sih menurut saya, banyak organisasi profesi yang kayak di AJI itu menggarap isu kayak lingkungan, isu ekstremisme, isu kesehatan, finansial, itu dengan membuka fellowship dan lomba-lomba. Jadi ada pelatihannya, ada workshopnya sekian hari, sekian bulan itu untuk upgrading kapasitas jurnalis dan memulai liputan yang layak untuk isu tertentu, misalkan pengendalian tembakau di isu kesehatan gitu. Tapi isu transportasi itu nggak pernah muncul ada fellowship atau grant atau mungkin lomba-lomba yang ini ya, memotivasi jurnalis buat bikin berita yang bagus gitu. Walaupun mungkin cuma sekali toh, tapi itu nggak pernah ada tuh. Sampai hari ini berita soal kecelakaan itu soal statistik aja, tapi nggak pernah ada mendorong pihak-pihak terkait itu untuk gimana sih memperbaiki hal ini gitu. Data misalkan, sekarang kalau kita ngasih data kecelakaan itu juga sulit. Data Korlantas dulu gampang dibuka, sekarang yang alhamdulillah sulitnya minta ampun, dan itu juga jadi kendala ya buat media. Tapi masalahnya dari awal kesadaran media untuk menggarap isu ini memang nggak ada juga sih, menurut saya begitu. Karena tadi ya, ketika ada kecelakaan, follow up-nya itu bukan advokasinya, tapi justru demitnya, supirnya yang cantik, anak pejabatnya, dan hal-hal remeh lainnya. Nggak mengajak orang untuk rasional menghadapi melihat tabrakan begitu kira-kira. Itu sih kalau saya berpendapat. Ya mungkin apakah teman-teman transportologi bisa ini ya, bikin fellowship, bikin grant juga untuk upgrading jurnalis ini biar lebih melepih sedikit lah bahas isu tabrakan misalnya gitu, atau mungkin bahas bebek ya, ketika pemerintah bilang jalan tol ini mempercepat pertumbuhan ekonomi gitu. Emang begitu faktanya? Emang benar sih klaim itu kayak gitu? Jurnalis nggak pernah berusaha untuk mengulik benar nggak sih klaim ini kayak gitu kan? Nggak ada juga, karena cenderung membebek tadi. Dan aku pikir masalah utamanya adalah tidak punya kapasitas untuk membongkar hal ini gitu. Jadi interest media soal isu ini juga terbelakang. Gitu sih menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Cahyadi. Ini usulan yang penting, tapi juga sepertinya menarik juga. Tapi sepertinya
perlu didiskusikan lebih lanjut untuk fellowship. Walaupun sebenarnya kalau melihat didiskusikan ini kita menemukan banyak narasumber yang nanti mampu memberikan pelatihan yang lebih jauh, lebih mendalam tentang sistem keselamatan jalan. Ada Pak Idris, tadi ada Om Edo yang sendiri basicnya dari jurnalis, ada juga Mbak Estiara. Jadi misalkan nanti suatu saat kita rencanakan untuk membuat fellowship, saya sendiri yakin bisa, tapi memang butuh proses, begitu Mas Cahyadi. Silahkan, ada yang mau menanggapi atau memberikan tambahan masukan yang lain? Di sini. Oh ya, ini di chat ada tulisan ternyata. Sebentar ya, Mas Billy dari SafeKit, saya bacakan dulu komentarnya. Setiap ada berita kecelakaan, kadang kesannya kayak, ya sudah biasa ini, just another day di In the City. Lihat komentar ya paling maksimal yang menghimbau sesama netizen untuk berhati-hati di jalan itu karena banyak kecelakaan. Sebenarnya kalau saya sendiri baca juga sering kadang menghujat korbannya, kok jalan di situ sih, apalagi kalau kasusnya seperti di Jakarta, sepeda lawan kendaraan bermotor. Ya langsung Mas Billy, silahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sukma. Selamat sore semuanya. Maaf tadi saya telat setengah jam, baru masuk karena ada teknis di internet. Salam kenal dulu semuanya, teman-teman di sini, penggiat keselamatan lalu lintas ya. Nama saya bisa disebut Paman Billy. Nama saya Wahyu, teman-teman semua, Pak Idris, Mbak Esti, dan semuanya. Tadi saya disebut Paman Billy. Saya dari SafeKids Indonesia. Kami adalah satu komunitas non-profit, jadi kami benar-benar bergerak dari masyarakat komunitas yang peduli dengan keselamatan anak. Jadi kalau tadi saya sempat sedikit dengar tentang apa yang harus kita lakukan, kita mulai dulu dari diri kita sendiri dan sebagainya. Kita tidak nunggu pemerintah, kita tidak nunggu dana besar dan sebagainya. Jadi kami alhamdulillah sudah mulai melakukan itu dari tataran rumah tangga dan keluarga. Jadi kami bergerak, kami memang sudah bergerak secara real. Isu yang kami tackle tidak hanya keselamatan lalu lintas atau road safety, tapi juga semua aspek keselamatan yang terkait dengan anak-anak. Jadi karena aspek keselamatan itu ada di rumah, ada di perjalanan, dan juga ada di tempat aktivitas dari anak-anak. Yang salah satunya adalah road safety yang memang kami sangat peduli untuk hal ini. Jadi saya sendiri, background saya adalah memang health safety practitioner yang saya ada di industri, saya ada di migas. Salah satu niatan saya adalah membawa tradisi atau culture safety yang sudah baik yang ada di industri atau di dunia kerja ini, gimana caranya kita bawa ada di komunitas, ke rumah tangga, ke masyarakat gitu. Jadi itu salah satu ambisi pribadi kita. Kalau teman-teman tahu mungkin kalau di dunia kerja itu terutama di tambang dan migas itu sangat ketat safety-nya, terutama juga berkendara. Jadi di sana ada license khusus, tidak hanya SIM, ada license khusus yang disebut SIM perusahaan. Jadi selain dari SIM nasional, kita juga diharuskan untuk tes dengan pihak ketiga, yang dimana tes dan sertifikasinya itu lebih ketat daripada yang penerimaan SIM nasional. Dan kalau terkait dengan pembatasan kecepatan di site ya, terutama di pertambangan itu juga sangat ketat. Mungkin kurang dari 30 malah, 10 sampai 20 kalau berjalan di area pemukiman atau di area camp atau akomodasi, dan 30 itu hanya di main road atau hauling road atau mining road gitu. Jadi memang, tapi anehnya juga kenapa kadang-kadang teman-teman yang sudah terekspos dengan safety secara ketat di dunia kerja, ketika kembali ke masyarakat, ketika kembali ke rumah, tampaknya sudah lupa itu. Jadi mereka tetap misalnya berkendara motor tanpa helm, tetap ngebut, tetap kecepatan di atas 30, tidak mengindahkan rambu-rambu lalu lintas dan sebagainya. Ini adalah isu yang memang menjadi sorotan kita semua. Jadi terkaitnya lebih ke human behavior dan human faktornya sangat tinggi di sini. Juga terkait regulasi, salah satu yang kami soroti SafeKids Indonesia adalah regulasi tentang penggunaan kursi keselamatan anak.
atau car seat kita bisa sebut. Kami salah satu komunitas yang sangat gigih untuk mempromosikan ini dan juga mengedukasi teman-teman semua. Walaupun belum ada regulasinya, tetapi kami sangat concern dengan ini. Jadi tidak perlu nunggu regulasi, tidak perlu nunggu dari pemerintah. Secara kesadaran kami bangkitkan juga teman-teman, juga orang tua yang ada di Indonesia. Jadi kami buat sendiri materi-materinya. Kami juga undang waktu itu sertifikat seorang ahli sertifikasi dari Malaysia untuk memberikan kami training. Jadi di dalam komunitas kami sudah ada banyak individu yang tersertifikasi untuk penggunaan kursi keselamatan anak, karena diketahui bahwa penggunaan kursi keselamatan anak dapat menurunkan dampak korban lalu lintas pada anak di jalan raya. Itu sudah ada surveinya, sudah ada penelitiannya di luar negeri. Nah, jadi memang kita harus terintegrasi kalau menurut saya dari semua bidang, semua pihak, semua keahlian, semua bidang ahli, termasuk kami juga. Saya berada di dalam suatu komunitas ahli kesehatan keselamatan kerja. Menurut kami kita harus sama-sama turun di sini, karena kami di dalam komunitas K3 juga punya ahli-ahli, juga punya ilmunya, kita punya best practice-nya di tempat kerja seperti apa, dan itu mungkin kita bisa bersinergi juga. Mungkin itu aja Mbak perkenalan mungkin dari saya. Saya sangat ingin sekali kita bekerja sama, karena kami juga dapat banyak masukan langsung dari masyarakat, karena kalau teman-teman di masyarakat itu menganggap kami sebagai orang tua saja, sesama orang tua yang saling punya wadah ya, punya wadah curhat, punya wadah untuk berkeluh kesah. Jadi karena kita meminimalkan birokrasi, jadi tidak berbelit-belit, kami lebih mudah juga, lebih cair masuk ke masyarakat. Kami sering diundang ke sekolah-sekolah, sering diundang juga ke komunitas maupun RT, RW dan sebagainya. Dan itu semua juga non-profit gitu. Jadi kami lakukan ini demi untuk anak-anak Indonesia. Kami sadar bahwa kita tidak bisa melakukan sendiri. Anak-anak kita di jalanan itu juga tergantung pada orang lain. Jadi kalau kita didik orang lain juga, kita harap anak-anak kita juga selamat di jalan. Itu aja dengan Mbak Moderator. Terima kasih. Terima kasih Paman Billy dari Save Kids Indonesia. Mungkin ini juga suatu saat juga perlu jadi diskusi khusus, bisa diselenggarakan gimana sih penggunaan apa tadi namanya, car seat ya untuk anak-anak. Keluarga saya memang sepertinya juga belum mewajibkan car seat untuk anak-anak ya, terutama usia-usia muda. Jadi memang masih isu yang sangat baru gitu. Ada aturan yang betul. Ya, Betul. siap. Ini ada masukan komen di chat, upaya terhadap membangun jalan yang berkeselamatan ini bisa kita mulai sampaikan melalui forum lalu lintas yang ada di pemerintahan kota, kabupaten, provinsi, dan nasional. Selain itu, gerakan kampanye dan edukasi memang harus kita mulai secara mandiri untuk menarik perhatian pemerintah dalam mendorong kebijakan-kebijakan tentang keselamatan. Kolaborasi antara penggiat komunitas dan media salah satu kunci untuk membangun keselamatan. Saya kira kita semua setuju untuk isu itu. Dan ini saya ada titipan pertanyaan dari teman yang kebetulan nggak bisa masuk ke Zoom karena kesulitan jaringan, masalah jaringan. Saya bacakan, keselamatan di jalan itu sejatinya bagian inti dari hak manusia, hak asasi manusia, terkait utamanya dengan hak personal, yaitu berkegiatan, dan hak sosial budaya yang kaitannya dengan hak memperoleh pendidikan. Seharusnya sudut pandang ini dipahami oleh semua pihak, baik instansi atau dinas terkait jalan, dinas pendidikan, juga media atau jurnalis. Video yang tadi diputar menegaskan hal tersebut. PR terbesarnya adalah menumbuhkan kesadaran akan keselamatan jalan, dan saya pikir itu bisa dimulai lewat isu pemenuhan hak asasi manusia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Saya setuju sekali, sebenarnya ini isu keselamatan jalan itu berkaitan dengan hak hidup ya.
untuk tidak celaka di jalan raya. Begitu, ada yang lain mau memberikan masukan atau tambahan? Oh, inggih, Pak Idris, silahkan. Saya setuju banget dengan itu, dengan pandangan tadi. Sebetulnya kalau kita, kebetulan saya juga bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum, Mbak. Saya di sana juga membuat pedoman teknis, road safety audit, road safety inspection dan sebagainya gitu. Tapi ada hal yang menurut saya tadi pendekatan road safety campaign itu kan itu yang menurut saya agak lemah di kita gitu. Ini ada nggak di antara kita yang mencermati ada suatu sinetron preman pensiun? Di situ ada 2 orang yang menungguin sepeda motor di suatu pasar gitu. Nah, itu kan menarik. Mereka selalu memberikan ini mengenai keselamatan, kurangi kecepatan, selamat jalan seperti itu kan. Nah, kayaknya kita mulai hal-hal seperti itu kita kembangkan barangkali di dengan teman-teman yang ada yang menangani daerah-daerah seperti itu gitu. Atau bila perlu kita berikan semacam penghargaan kepada sinetron tersebut gitu ya. Sebagai bagian kita memulai gitu. Tentu saja ini harus di blow up oleh media gitu. Saya kira ini kita mulai hal-hal yang kecil aja, Mbak. Jadi saya sebetulnya dari hal besar saya sudah coba gitu. Bahkan sekarang ini saya lagi tadi berbicara mengenai IRF itu International Road Assessment Program itu mencoba memberikan penilaian secara star rating gitu. Jadi jalan kita itu kita nilai dengan bintang gitu, kayak misalkan hotel gitu. Hotel itu bintang 5 itu yang terbaik kan gitu. Nah, itu juga nanti jalan yang terbaik itu berarti hampir memenuhi semua persyaratan jalan seperti itu. Dan saya juga sudah mendesain seperti itu. Tapi pendekatan itu dari hasil-hasil diskusi kita kemarin di WHO juga gitu. Bahwa mestinya pada tahun 2020 itu kita sudah bisa menekan angka fatalitas kita sampai 50%, tapi faktanya enggak. Dan bukan kita saja gitu, semua negara hampir semua seperti itu. Padahal mekanismenya ada, toolsnya ada, dukungan peraturan perundang-undangan sudah ada gitu. Nah ini, menurut saya, ayo kita mulai dari hal yang kecil saja gitu. Misalkan memberikan penghargaan bagaimana orang setelah berkontribusi dengan keselamatan jalan gitu. Kalau mau berani Mbak, kita coba dengan kita berikan penghargaan terhadap pemain sinetron di preman pensiun itu. Saya kira ini menarik itu. Itu sebagai masukan saja Mbak. Makasih. Siap, Pak Idris. Sebenarnya kampanye-kampanye yang ringan seperti ini memang dibutuhkan, Pak Idris. Saya setuju sekali. Nanti tinggal kita ini ya, barangkali bisa kita bikinkan atau mungkin kita rumuskan dulu penghargaannya seperti apa, caranya kita menyampaikan ke sana seperti apa, karena saya sendiri nggak tahu apakah kita harus menyampaikan ke apa itu namanya host production-nya atau ke pemainnya atau seperti apa. Itu sangat menarik yang jelas. Kita butuh kampanye yang lebih ringan dan memang lebih mudah dipahami oleh warga, karena kalau kita membicarakan materi teknis yang berat seperti informasinya Mbak Esti gitu, itu adalah sesuatu yang mungkin ingin diketahui oleh orang-orang yang memang pengen belajar. Sementara mayoritas dari warga kita itu bukan orang yang seperti itu. Itu ide bagus, Pak Idris. Terima kasih. Oh, lalu satu lagi, Pak Idris, saya baru tahu kalau Bapak yang membuat pedoman safety audit dan safety inspection. Saya juga baru baca tahun lalu, Pak. Dan memang saya untuk pedoman itu mungkin saya menyampaikan berita yang sedikit menyedihkan, Bapak, karena kami yang di transportologi yang di Solo sedang berurusan dengan flyover Manahan, itu salah satu juga proyek PU. Ketika kami menyampaikan masalah agar infrastrukturnya diinspeksi karena kecelakaan yang muncul setelah infrastruktur itu terbangun itu sangat tinggi dan kematiannya juga sudah 3, tepat kemarin pada Minggu Pekan Keselamatan Jalan. Dan ternyata memang dari PU sendiri tidak tahu bahwa ada pedoman safety audit dan safety inspection. Ini sepertinya masih PR yang sangat berat, baik dari sisi warga maupun dari sisi birokrasi pemerintah. Demikian Pak Idris. Ya ini sedikit Mbak, sedikit aja.
Sekarang saya juga lagi lagi tetap berusaha ya, sekalipun usia 60 ini saya masih terus nggak pernah berhenti gitu. Maksudnya gini, hampir semua ruas jalan kita itu tidak pernah belum memiliki dokumen road safety audit gitu ya. Tiba-tiba setelah jalan itu mau dibuka baru kita ribut seperti itu. Tetapi memang sangat beralasan sekali karena memang banyak hal-hal yang perlu didiskusikan di dalamnya gitu. Jadi saya nggak mungkin saya buka di sini, tetapi inilah kendala yang saya hadapi sekarang gitu. Nah, sekarang saya juga membantu teman-teman bagaimana menangani lokasi black spot di 929 lokasi di Indonesia. Nah, kita memberikan masukan ke ke daerah-daerah bagaimana menangani lokasi-lokasi black spot tersebut gitu. Tapi ya itu pengalaman kita kurang apa lagi dengan teknologi. Saya kira sudah teknologi kita buatkan. Riset-riset kemarin saya juga kerjasama dengan teman-teman di IREP internasional juga. Kemudian juga kerjasama juga dengan dengan Kiat Australia gitu ya, seperti itu. Semuanya seperti itu. Teknologi sudah siap, tapi bagaimana melaksanakannya seperti itu. Makanya tadi kembali lack of coordination, lack of budget, lack of data dan sebagainya gitu. Yang terpenting adalah political will-nya. Kita mulai saja, Mbak, dari hal-hal yang kecil saja, itu aja, Mbak. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Idris. Ini ada komentar Pak Idris dari Cahyadi. Pak Idris, konsepnya mungkin dimulai dari Solo, Pak. Ada Mas Wali di sini. Kebetulan kami memang juga mendampingi yang flyover itu, tapi memang baru di depan sekolah karena permintaannya khusus dari guru-guru, yaitu tadi foto dari Mbak Estiara, ada anak-anak menyeberang di mulut flyover dan guru-guru memang sangat ketakutan. Saat ini memang belum ada kecelakaan anak-anak di situ, tapi kemarin kami sudah sempat survei, memang nyaris ditabrak itu sudah terjadi. Seperti itu. Lalu juga ada komentar di bawahnya dari Mas Abni, kebanyakan tindakan untuk keselamatan jalan di Indonesia masih berupa seremonial saja, belum ada aksi nyata untuk mewujudkannya. Banyak aturan atau regulasi untuk keselamatan jalan, namun mentah direalisasi dan law enforcement, khususnya di tingkat pemerintah daerah. Saya sangat sepakat jika ada tools atau kampanye yang mengencourage atau memaksa pemerintah untuk lebih aware terkait kota bagi manusia. Data kecelakaan kita sangat terbatas, jauh dari kebutuhan, minimal untuk analisa lebih lanjut khususnya di daerah, sehingga kebijakan terkait meningkatkan keselamatan jalan sering salah sasaran. Mungkin saya sendiri ada pertanyaan, mungkin Mbak Estiara atau Pak Idris bisa menjawab. Sebenarnya ada nggak sih pelatihan atau orang-orang yang memang sudah tersertifikasi untuk melakukan analisis keselamatan jalan di Indonesia, terutama di daerah-daerah, Pak, untuk mendukung upaya ini? Sedikit saya mulai izin Mbak Esti. Kebetulan kita di Kementerian Pekerjaan Umum sebetulnya sudah ada pelatihan-pelatihan seperti itu. Bahkan kita khususkan untuk perencana-perencana jalan di daerah gitu ya, bagaimana mewujudkan jalan keselamatan seperti itu. Dan bisa juga dengan HPJI Jawa Barat kita juga sering memberikan satu pelatihan-pelatihan. Itu bisa dimanfaatkan seperti itu. Bahkan kita juga mendorong sekarang bagaimana supaya para perencana itu memiliki sertifikat untuk mewujudkan jalan keselamatan gitu. Karena memang dari sisi desain, mestinya mulai dari perencanaan awal sebetulnya road safety audit itu sudah harus melekat. Jadi memang tidak ketika jalan tersebut mau dioperasikan. Selama ini kita kalau jalan tersebut baru mau dioperasikan, baru kita sibuk menganalisis termasuk yang di flyover Manahan. Nah, kalau misalkan mau sebetulnya jalan tersebut kan masih dalam masih proses pemeliharaan sekarang. Jadi masih ada tanggung jawab dari kontraktor di sana. Kita sebetulnya bisa berikan masukan ke orang-orang yang berkompeten di sana gitu, di Kementerian PU di sana gitu, di PU daerah maksudnya. Kita berikan masukan, kita berikan bagaimana kalau bisa sudah sekaligus dengan desainnya seperti itu.
mumpung masih dalam masa pemeliharaan. Pemeliharaan itu masih tanggung jawab dari penyedia jasanya, Mbak. Oh ya, terima kasih Pak Idris atas informasinya yang menarik. Silakan Mbak Estiara sekaligus menanggapi yang sebelumnya. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan. Mungkin kalau dari pengalaman saya dulu di Bandung, kita bekerja sama dengan Diskominfo Kota Bandung yang punya data analis di sana. Jadi yang paling berat sebenarnya tahap pengumpulan data, karena dari kepolisian sulit ngasih, kemudian dari rumah sakit juga kita mintakan, dan karena ini baru sehingga benar-benar menjadi satu pionir. Dan waktu itu paling capek juga di cleaning datanya karena berbeda-beda format dan lain sebagainya. Kemudian dari data asuransi, datanya sebenarnya udah sama dengan kepolisian, hanya kita mengadakan data leakage untuk melihat seberapa besar sebenarnya gap antara data itu, karena itu penting untuk tahu apakah sebenarnya data yang disampaikan oleh polisi udah cukup merepresentasikan kondisi sebenarnya atau tidak. Nah, waktu itu kami menemukan sekitar 60% masih ada additional data, besar 60%, artinya hanya 40% data polisi yang bisa dimanfaatkan. Nah, itu sungguh sangat kurang dan gapnya sangat-sangat besar. Nah, itu kita pendekatan dari pemerintahnya juga. Diskominfo waktu itu di Bandung sangat-sangat kooperatif untuk membantu kita. Cuman untuk sustainability-nya, karena saat pandemi kemudian fokus sudah beralih ke COVID dan budget juga udah beralih ke COVID. Kemudian polisi juga kemarin mengganti sistem IRSMS mereka sehingga kita tidak punya akses lagi. Sehingga sepertinya di Bandung sekarang sudah tidak ada produksi Bandung Road Safety Annual Report lagi. Seperti yang tadi Kang Windu sampaikan. Terima kasih Kak Estiara. Mungkin Kang Windu masih di sini mau memberikan tanggapan terhadap yang tadi sudah didiskusikan bersama-sama. Iya, menarik memang untuk pembahasan kali ini, tapi memang saya pikir setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Idris tadi. Saya juga sempat ketemu dengan beliau sebelumnya pada saat masih di Bandung. Persoalannya adalah nanti memang kegiatan-kegiatan semacam ini memang yang direncanakan oleh transportologi tidak hanya dilakukan sekali, itu bisa menjadi sebuah serial yang ya kita memang berusaha dari bawah untuk memberikan masukan-masukan pada pihak pemerintah baik di Solo ataupun di mana saja yang mungkin mau menerimanya. Tapi untuk saat ini mungkin karena kita ada kegiatan yang terkait dengan kondisi di SMP 1 Solo, mungkin fokus di Solo juga bisa menjadi salah satu trigger untuk memulainya. Mungkin nanti kita akan lebih banyak lagi diskusi dengan teman-teman. Ada Kang P juga kan ikut di sini. Jadi nanti mungkin juga bisa ngobrol dengan Kang P yang dari Dinas Perhubungan Kota Bandung, juga dengan Pak Idris tentunya, untuk mendapatkan insight-insight yang lebih dalam dan juga lebih mengenal, karena beliau berdua kan ada di jajaran pemerintahan yang paham benar. Dan tentu Mbak Estiara juga bisa lebih banyak berburu, karena kan Mbak Estiara masih baru di kementerian, jadi bisa lebih banyak paham tentang bagaimana menghadapi pemerintah untuk menyampaikan masukan-masukan supaya bisa ditanggapi. Itu sih Kak. Siap, terima kasih Kang Windu. Karena waktunya sudah semakin sore dan tadi sudah ada masukan dan tanggapan dan diskusi, kita simpan dulu. Harapannya setelah ini kita bisa memformulasi lagi, diskusi lagi, gimana kita akan memformulasinya ke depan, rencana-rencana kita tentang keselamatan jalan di masa depan. Demikian dari transport. Ya, Kang V mau ini, ya silakan. Enggak. Punten teh, lanjut aja. Oh iya, begitu. Jadi terima kasih atas kehadirannya hari ini dalam diskusi transportologi. Sudah berkeselamatankah jalan kita? Kita masih akan follow dalam kegiatan diskusi berikutnya. Kami tunggu saja undangan dari kami. Demikian, terima kasih. Saya Sukma Lastiti dari